Halo teman-teman, sekarang di hadapan saya udah ada head unit dari Orca, namanya Orca HDX Lite series. Nah ini varian terbaru dari Orca. Dia mungkin ada 3 bulan atau 2 bulan yang lalu rilisnya. Nah dia tulisannya di sini, dia udah 2K Incel, artinya nggak ada tombolnya ya. Terus RAM-nya 4, internalnya 128, dan layarnya udah QLED. Kalau dilihat-lihat, nah ini nih speknya. Kalian pause aja kayak gimana. Nah, dia udah ada kipasnya juga ya. Udah tulisannya di sini lossless musik, artinya dia bisa high res, tapi nggak tahu ya sebenarnya apa gimana. Ini Bluetoothnya 5.4, artinya yang lumayan terbaru. Terus dia 60 watt. Kalau dilihat seperti ini, speknya udah bagus banget. Untuk ukuran head unit di harga 2-3 jutaan aja. Wih, mantep ya. Nah, ini kita langsung unboxing aja kayak gimana. Oke, kita buka. Pertama kayak gini. Kita angkat dulu si head unitnya. Ada kartu garansi dan lain-lain yang nggak pernah kalian baca. Nah, terus ada kabel-kabel. Oke, kabel-kabelnya kita cek satu-satu ya. Seperti biasa, kalau Orca tuh dapat soket head unit yang buat Toyota. Kalau mobil kalian nggak Toyota gimana ya, udah potong aja gitu. Terus dapat RCA-nya biasa aja kayak gini. Di RCA ini ada sub out, CPBS DVR, ada aux in, ada audio in. Mana ya? Nah, ini untuk audio outnya, audio out yang front, ini yang front. Terus ini ada audio out yang rear sama center, jadi dapatnya lumayan. Nah, namun ini nggak tahu ya ini apa ya, nggak ada tulisannya. Kayaknya ini 12 volt aja deh. Terus kita juga dapat kayak biasa nih, dapat GPS. Ini untuk antena GPS aja ya, bukan GPS untuk tracking. Ini ada kamera in juga. Nah, terus di kamera in ini udah berkali-kali saya bilang, di kamera ini sekaligus antena Bluetooth dan WiFi. Yang ini nih, jadi kalau meskipun kalian nggak pakai kameranya, ini tetap harus dipasang. Kalau enggak, nanti Bluetooth sama WiFi-nya dia bakal sinyalnya, kena antenanya di sini nih. Ini doang dua nih, kayak gitu. Dapat USB tentu aja 2 biji ya, dan udah standar aja. Ada bracket juga. Nah, terus yang beda mungkin ada mic di sini nih. Di sini ada mic nih, jadi ini bisa dipasang bisa enggak. Yang jelas dapat, jadi lumayan. Ini bentuk micnya gini banget ya, jelek banget. Oke, kita langsung ke unitnya aja. Ini dia unitnya. Wih, mantep ya, mantep banget. Dia ini full, dia dari aluminium, kayaknya ini aluminium deh. Iya, ini aluminium. Terus ini juga aluminium nih, ininya baru, beda sama yang lain. Ini ada kipasnya nih, tuh, bukan gimmick doang. Terus ini menarik nih, ada digital outputnya, tapi nggak tahu ya, Windowsnya kayaknya nggak ada digital output deh. Nggak tahu support atau enggak ya, harus dicek. Nah, ini nih, digital output, menarik banget. Tentu aja dia udah support kamera 360 ya. Oke, kita langsung nyalain aja. Nah, ini dia waktu pertama kali nyala kayak gini.
Ini bagus banget, layarnya juga bagus banget. Mungkin kalian nggak akan bisa lihat ya, cuma ini layarnya udah bagus banget. Dia kalau di speknya dia 2K ya layarnya, tapi kita bakal cek lebih lanjut lagi. Nah, saya akan terangin beberapa hal di sini. Pertama, di sini benarnya dia nggak ada tombolnya atau in-cell screen istilahnya kalau sekarang. Jadi nggak ada tombol navigasinya di sini. Nah, kalau kalian mau navigasi gimana, kalian bisa dari sini. Nah, ini nih. Nah, ini volume, off, back dan lain-lain ada di sini, atau bisa di sini. Tapi untuk volumenya di sini ya. Atau kalian bisa di sini juga. Nah, pencet dimanapun dia kayaknya muncul deh. Tuh, muncul di sini bisa, di sini bisa, di sini juga bisa. Mantep banget. Oke. Nah, terus tampilannya kayak gini. Untuk navigasi di sininya kayak biasa aja. Ini layarnya saya bakal cek. Wah, ini bisa redup banget juga, jadi bagus ya. Banyak head unit Android yang bahkan nggak bisa redup kayak gitu, tapi hal ini head unit ini bisa redup banget, jadi dipakai buat malam itu aman-aman aja, nggak bakal silau. Kita cek beberapa menunya. Pertama, dia udah support kamera 360 dan kamera 360 nya bisa ngerekam, tentu aja ya. Ini bisa kamera 360 dan bisa ngerekam juga kamera 360 nya. Mantep banget. Terus di sini ada pengaturan buat kipasnya, mau di berapa derajat ininya, nyalanya, atau nyala terus kayak gitu. Ini bisa ya. Terus dia juga udah ada fitur DSP-nya. Bentar, gimana sih? Fitur DSP-nya di sini. Nah, ini sebenarnya mirip sama head unit Orca yang standar series yang ini nih. Orca yang ini mirip nih. Cuma si Orca ini dia ada NFC-nya gitu aja. Nah, mirip nih untuk fasilitasnya. Orca standar series. Sebenarnya agak mirip, cuma si Orca ini masih ada navigasinya di sininya, terus layarnya belum 2K gitu. Harganya lebih murah ya, beda 400 ribuan. Nah, ini dia fitur audionya. Pertama, seperti biasa kita dapat equalizer. Equalizer ini dipakai untuk semuanya. Jadi kalau kalian pindahin yang ini, semuanya ikut gitu ya. Jadi nggak independen equalizer kayak DSP beneran. Nah, terus inilah biasanya position. Nah, terus ini yang menarik juga di sini, ini ada mute independent bisa. Jadi kalian misalnya mau nyeting speaker depan aja, berarti yang belakangnya dimatiin. Nah, ini bisa tuh kayak gitu. Ini bisa di mute dan bisa di reverse juga. Wih, bagus banget ya. Pasenya dibalikin gitu ya, yang di reverse tuh. Terus dapat HVF, LPF juga. Nah, ini untuk front, center, dan subwoofer. Front, rear, center, dan subwoofer. Kayak gitu, ada slope dan HVF, LPF-nya ada juga. Terus ini apa sih ini? Nah, ini nggak guna sih kayaknya. Ini untuk 3D sound, mending jangan diaktifin menurut saya. Nah, terus yang bagusnya juga udah pasti kita dapet yang namanya theme alignment untuk 6 channel. 6 channel itu apa aja? Pertama, front speaker front kiri, front kanan, terus belakang, kiri kanan, terus center speaker, terus sama subwoofer. Menarik banget ya, dia pakainya malah center speaker. Jadi udah bagus banget. Kita bakal bahas lagi beberapa di sini. Di sini ada aux input tentu aja ya, biasa. Itu ada Bluetooth juga di sini, biasa juga. Ada voice command biasa juga. Nah, terus ada Z-Link atau ini buat Android Auto atau Apple CarPlay. Bagi kalian yang mau lihat gimana caranya aktifin Android Auto atau Apple CarPlay, di pojok kanan atas. Nah, ini untuk SW steering wheel tuh untuk konekin ke remote setir. Jadi udah lumayan bagus banget. Nah, karena ini saya puji-puji terus,
ini head unit. Nah, kita bakal cek keaslian spek head unitnya gitu ya, karena banyak head unit dengan spek palsu kayak gitu. Nah, kita bakal ceknya pakai aplikasi yang namanya DevCheck. Oke, ini aplikasi DevChecknya. Aplikasi DevCheck ini sampai saat ini masih real ya, dia nggak bisa dimanipulasi sama head unit Android. Jadi kalau aplikasi kayak CPU Z dan lain-lain itu masih bisa dimanipulasi. Nah, kalau si DevCheck ini sampai saat ini belum. Jadi speknya real. Pertama, kita bakal cek displaynya. Dia displaynya di 2000 kali 1200, artinya dia 2K, berarti benar ya apa yang dikatakan sama dusnya. Terus storage total ini nih, aduh nggak kelihatan. Nah, ini 128 GB ya, berarti benar apa yang dikatakan sama dusnya. Terus RAM-nya, nah ini RAM-nya. Nah, kita lihat kalau RAM size-nya di sini tertulis 6 GB ya. 6 GB itu kenapa? Pertama 4 GB RAM asli, nah 2 GB ZRAM. Nah, tapi RAM aslinya tetap 4 GB. Berarti benar apa yang dikatakan sama dusnya ya. Terus di sini operating sistemnya dia Android 10. Ini normal aja, hampir semua head unit Android dia pakai head unit Android 10 kayak gitu. Oke, segitu aja untuk pengetesan speknya. Sekarang kita akan tes mungkin Bluetoothnya, sekalian ngetes suaranya kayak gimana. Karena head unit ini keunggulannya justru di suaranya menurut saya, yang pernah dengerin secara langsung head unit ini. Tapi kita bakal tes aja suaranya kayak gimana, dan mungkin saya akan jelasin beberapa poin. Lagunya pakai lagu Close to the Sun dari The Fat Rat biar nggak kena copyright. Oke, ini dia suaranya kayak gimana. Ada iklan, jadi saya mute dulu. Ini suaranya. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Close to the sun. Oke, segitu aja pengetesan suaranya. Hasilnya gimana? Untuk saya dengerin di sini ya. Ini suaranya bagus banget loh. Serius. Ini beda ya sama head unit Orca yang ini. Nah, yang itu ini beda. Harganya juga menarik ya, di angka beda 300 ribuan lah pokoknya. 300-400 ribuan sama yang tadi ya. Terus kalau kita ini geser-geser gini, apakah dia lancar? Oke, ini tentu aja nggak selancar si Orca yang standar series yang ini. Tapi untuk suaranya lumayan jauh. Jadi keunggulannya si head unit ini tuh, pertama dia layarnya udah bagus, 2K, dan suaranya bagus. Itu aja kali ya bedanya. Kalau si Orca standar dia udah ada ramp sheet dan dia kenceng gitu loh.
Oke, itu YouTube-nya. Kita bakal tes mapnya kayak gimana. Apakah lancar, karena ini yang sering ditanyain ya. Ya udahlah, YouTube sama map aja, kan orang-orang tuh nggak terlalu gimana-gimana kalau terhadap unit Android, kecuali kalian yang ngoprek banget. Kayaknya mending jangan beli head unit ini deh kalau yang ngoprek banget, karena nah ini tuh, ini si mapnya tuh apakah lancar. Ya lumayan lah, ini lancar kok. Tuh, lancar-lancar aja. Oke, terus kita bakal tes juga apakah dia bisa double screen, split screen ya. Nah itu caranya kayak gitu. Tuh bisa ya, dia bisa split screen. Misalnya ini map sama YouTube, kita bakal tes. Bentar ya, YouTube-nya belum kebuka. Nah ini mapnya udah bisa. Nah dia nggak selancar si Orca yang standar series ya. Nah ini YouTube-nya bisa ya, dia bisa double screen. Oke, mantap. Ya, tapi yang saya terkejut di sini adalah suaranya ya, karena suaranya bisa bagus banget untuk ukuran head unit Android. Tentu aja jangan kalian bandingin sama Kenwood bang, suaranya bagus mana bang. Wah itu udah ngaco tuh kalian tuh. Kalau mau bandingin sama yang seharga dan satu tipe deh, kalau Android ya Android gitu, kalau head unit double din biasa ya head unit double biasa gitu. Itu dia ya head unit ini. Oke, mungkin segitu aja untuk review head unit ini. Nah, bagi kalian yang masih bingung, masih nanya-nanya nih apa nih gitu, tulis aja di kolom komentar, insya Allah saya bakal jawab kayak gitu. Dan untuk kalian yang misalnya mau koreksi kalau saya salah nyebut, salah apa gitu, itu bisa juga di kolom komentar. Saya akan jawab kalau pertanyaannya bagus. Kalau pertanyaannya misalnya yang udah saya jelasin di video, gak bakal saya jawab. Terima kasih. Oke, segitu aja. Bagi kalian yang berminat untuk meminang head unit ini, bisa kalian langsung hubungi saya di Doke Audio Mobil. Atau untuk kalian yang di daerah Bandung, kalian juga bisa langsung instalasi di tempat saya. Mantap ya. Dadah.